Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Pamungkas. Di sini saya akan menjelaskan hakikat ibadah untuk mata kuliah ibadah akhlak dan muamalah. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Nurdin Yuhdi, Sarjana Teologi Islam, Magister Sains Islam. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ibadah. Nah, kata ibadah itu berasal dari bahasa Arab, ibadatan, yang bisa diartikan taat, tunduk, patuh, hina, dan pengabdian. Nah, sedangkan secara istilah ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh ibadah, seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun batin. Cinta dan ketundukan yang dimaksud di sini adalah cinta kepada Allah. Ibnu Tayyim mengartikan ibadah sebagai puncak ketaatan dan tunduk yang di dalamnya terdapat unsur cinta, al-hub, dan unsur cinta yang sangat tinggi adalah penghambaan diri. Nah, jadi kalau seumpamanya seseorang udah cinta kepada sesuatu, itu dia kalau sudah menghambakan diri, contohnya kita cinta kepada Allah, itu menghambakan diri kepada Allah, itu adalah puncak tertinggi dari unsur cinta. Nah, oleh sebab itu seseorang belum dikatakan beribadah kepada Allah kecuali bila ia mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi dari cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oke, hakikat ibadah. Nah, itu menurut saya ibadah yang menjadi tujuan keberadaan manusia atau merupakan tugas utama manusia adalah lebih luas dan komprehensif daripada sekadar pelaksanaan simbol-simbol. Selama ini paham terhadap konsep ibadah bukan hanya menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangannya. Nah, hakikat ibadah tercermin dalam masalah pokok berikut. Yang pertama adalah mengokohkan konsep penghambaan kepada Allah dalam diri. Jadi kita menjalankan segala sesuatu, terus kita kita menjauhi larangannya, itu adalah penghambaan. Jadi kita menjalankan sholat, menjalankan zakat, menunaikan zakat, menjalankan ibadah puasa. Nah, itu adalah mengokohkan konsep penghambaan kepada Allah. Terus yang kedua adalah menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh gerak hati, gerak anggota badan, dan gerak kehidupan semuanya. Nah, ini apa yang saya jelaskan tadi. Untuk yang menghadapkan diri kepada Allah itu, jadi kita menggerakkan diri, contoh bersedekah, sholat, puasa, zakat, bahkan haji atau umroh. Nah, yang itu macam ibadah, yaitu ada yang pertama adalah ibadah mahdah. Ibadah mahdah atau lebih khusus atau adalah ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah akan tingkat tata cara dan perincian-perinciannya. Ibadah khusus ini sudah tercantum jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun jenis ibadah yang termasuk adalah taharah, wudhu, tayamum, mandi besar, salat, zakat, puasa, haji, dan umroh. Seterusnya, tata cara yang harus mengikuti Al-Quran dan apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Salah satu tujuan diutus Rasul oleh Allah adalah untuk memberi contoh. Nah, ini Allah pun berfirman dalam surat An-Nisa yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya kalau mereka ketika menganiaya diri datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, itulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, yang kedua adalah ibadah khairu mahdah. Ibadah khairu mahdah umum adalah segala perbuatan yang baik yang dilakukan niat semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah, ataupun yang termasuk ibadah khairu mahdah ini diantaranya adalah berdakwah, melakukan amar ma'ruf, yaitu mengajak dalam kebaikan. Nah,
dan nahi munkar, mencegah dari perbuatan buruk. Nah, ibadah khairul mahdah ini ketika dilakukan dengan niat semata-mata hanya mengharap ridho Allah dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Adapun firman Allah yang berkaitan dengan ibadah khairul mahdah itu tentang amar ma'ruf nahi munkar adalah misalnya surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Nah, mereka adalah golongan yang beruntung. Oke. Yang kedua adalah fungsi ibadah. Ibadah telah ditetapkan oleh Allah, tentu memiliki fungsi yang penting bagi manusia. Nah, fungsi ibadah di sini sudah pasti memberi dampak positif bagi yang menjalankan ibadah tersebut. Nah, ini adalah ibadah. Ini ya, yang pertama adalah ibadah untuk memundurkan kesadaran manusia bahwa bagaimana sebagaimana dari kelakuan kita itu khususnya ya untuk semuanya beribadah kepada dirinya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang telah ditegaskan Allah dalam Quran Al-Zazirat ayat 51 ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Nah, terus ini yang ketiga adalah hubungan antara hamba dengan Tuhannya, mewujudkan hubungan antara dengan Tuhannya dapat dilakukan, yaitu sikap merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan khaldu, yaitu sikap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dirinya akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ia akan selalu berupaya menyesuaikan segala perilakunya dengan ketentuan Allah. Dengan sikap itu seseorang muslim tidak akan melupakan kewajibannya untuk beribadah pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat Al-Qur'an surat Al-Fatihah ayat 5. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami meminta pertolongan. Nah, ini ya. Sekarang ini adalah fungsinya beribadah itu juga dapat mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajiban. Dengan demikian, sikap ini setiap manusia akan memiliki kesadaran bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Nah, ini ya. Jadi kalau seumpamanya setiap manusia itu bisa diberikan diberikan hak untuk mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima sebuah nasihat kayak gitu. Nah, ini dalam firman Allah dalam surat Al-Azhar ayat 3 yang artinya kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesadaran. Nah, ini adalah prinsip ibadah. Prinsip ibadah itu yang pertama adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah ini semata-mata sebagai wujud untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ini hanya menyembah Allah, ini menjadi prinsip paling utama. Yang kedua adalah tanpa perantara. Beribadah dengan prinsip tanpa perantara ini menjadi prinsip kedua yang penting untuk diperhatikan seseorang yang hendak beribadah kepada Allah. Harus meyakini bahwa Allah itu dekat, sehingga tidak perlu perantara siapapun, siapa dan apapun. Terus yang ketiga adalah harus ikhlas. Nah, harus ikhlas itu bagaimana? Prinsip yang harus ikhlas ini dimaksud adalah beribadah motifnya murni, hanya mengharapkan ridho Allah semata, bukan karena ingin dipuji orang lain. Jadi kayak istilahnya itu kayak saya ingin beribadah kepada Allah, tapi dengan kayak mempertontonkan kayak gitu ya. Jadi harus ikhlas. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.